Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Dani Muhtada selaku pengasuh pesantren riset Al-Muhtada, Mas Ayan Dimianto dan Mas Wisnu Dwi Kurniawan selaku mentor pesantren, dan teman-temanku yang saya banggakan. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul 3 fase yang dilalui selama bulan suci Ramadan. Memasuki bulan suci Ramadan, kita harus banyak bersyukur, karena jika kita menghitung banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan yang mulia ini. Karena jika kita selalu bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan menambah nikmat kepada kita semua. Sedangkan jika kita tak pernah bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menimpahkan azab kepada kita. Kewajiban kita sebagai umat muslim yaitu melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian juga berpuasa pada bulan suci Ramadan selama 30 hari lamanya, di mana pada 30 hari di bulan suci Ramadan ini terdapat 3 fase yang dilalui, yaitu dibagi dalam 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari terakhir, di mana setiap fase tersebut mempunyai keutamaannya masing-masing. 10 hari pertama adalah fase rahmat. Ini adalah fase yang berat, menghadapi fase perubahan kebiasaan diri. Ini sebagai ujian terberat dalam mencapai suatu ketakwaan, namun paling banyak mendapatkan pahala, di mana pada fase ini dibukakan pintu rahmat yang seluas-luas. Jadi kita harus berlomba-lomba berbuat kebaikan sesuai dalam firman Allah surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, yang artinya maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya Allah akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. 10 hari yang kedua adalah fase maghfirah atau fase ampunan. Nabi Muhammad SAW menyampaikan di 10 hari kedua Ramadan supaya kita mengejar ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maghfirah itu diberikan khusus di waktu tersebut demi keselamatan orang yang berpuasa dari dosa-dosa yang telah dilakukannya sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu 10 hari akhir Ramadan sebagai fase pembebasan dari api neraka. 10 terakhir merupakan penutupan bulan Ramadan, sedangkan amal perbuatan itu tergantung pada akhir dari perbuatan tersebut. 10 akhir Ramadan merupakan pamungkas dari bulan ini, sehingga hendaknya setiap manusia mengakhiri Ramadan dengan kebaikan. Dalam 10 hari terakhir Ramadan diduga pula turunnya Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar bisa saja atau bisa juga turun pada bulan Ramadan secara keseluruhan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan seluruh alam. Al-Quran dan hadis sahih menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu turun di bulan Ramadan dan boleh jadi di sepanjang bulan Ramadan semua, lebih-lebih lagi di 10 terakhir Ramadan. Untuk itu, marilah kita manfaatkan bulan yang mulia ini untuk selalu berbuat kebaikan,
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.